warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada video ini tentunya saya akan mencoba untuk membuat strategi pembelajaran atau teaching skenario dalam pengampu agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, tentunya pada pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Agenda 2 ini yaitu dasar nilai-nilai CPNS adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employees blending aparatur sipil negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil meliputi 7 mata pelatihan atau yang dikenal dengan core value berakhlak, yang diantaranya adalah yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmoni, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Adapun dasar hukum pada persamaan persepsi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Keplan Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, dan Keplan Nomor 14 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Adapun terkait dengan metode pembelajaran, yaitu ada klasikal, kemudian blended learning, dan juga distance learning. Dalam klasikal tentu kita kenal yang namanya on class dan juga off class. Kemudian dalam blended learning ini terdiri dari mandiri, pelatihan mandiri atau MOC. Kemudian juga dalam blended learning, dan kemudian terkait dengan klasikal dan juga terdapat e-learning dan juga aktualisasi, tentunya adalah dilaksanakan di tempat kerja para peserta latsar CPNS masing-masing. Kemudian di distance learning ini juga terdapat pelatihan secara mandiri atau MOOC, dan juga dalam e-learning terkait dengan aktualisasi di tempat kerja masing-masing, di mana peserta latsar CPNS melakukan pekerjaannya. Di dalam bentuk pelatihan dasar CPNS ini yang sudah disampaikan di awal bahwa tentunya pelatihan ini juga ada 2 ya. Yang pertama adalah klasikal dan yang kedua adalah blended learning yang terdiri dari pelatihan mandiri atau MOOC, kemudian distance learning dan juga klasikal. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dalam latsar CPNS blended learning
tentunya ini ada 4 yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah mobile learning, di mana pembelajarannya dilaksanakan secara mandiri dan juga dikelola oleh LAN RI, di mana ini terdapat 48 JP atau sebanyak 16 hari, dan masing-masing JP berjumlah 45 menit. Kemudian yang kedua terkait tentang distance learning, ini juga dilakukan dengan daring dan aktualisasinya dilaksanakan di tempat kerja peserta Latsar CPNS masing-masing. Dan ini pun dikelola oleh LAN dan juga Lemdik terintegrasi dalam Smart Bankom. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran secara klasikal, di mana ini tentunya diselenggarakan di Lemdik, dan ini dilaksanakan selama 6 hari pelatihan atau sebanyak 62 JP. Dan yang keempat, ini adalah terkait tentang PKTBT atau yang disebut dengan penguatan kompetensi bidang tugas. Tentunya ini juga dilaksanakan di instansi asal para peserta Latsar CPNS. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembelajaran agenda 2 ini, tentunya ini adalah terkait seluruh mata pelatihan, yaitu ada 7 yang tadi sudah saya sampaikan. Tentunya dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai-nilai dasar CPNS dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar CPNS. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya terkait dengan tujuan pembelajaran agenda 2 adalah ini tentunya diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil secara profesional. Kemudian dalam pembelajaran di agenda 2 ini tentunya ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ini adalah pelatihan secara mandiri, dan khususnya untuk di agenda 2 ini terkait dengan pelatihan mandiri atau MOOC. Ini dilaksanakan dari 7 mata pelatihan berakhlak. Tentunya terdapat 21 JP, masing-masing mendapatkan 3 JP. Kemudian pada tahapan yang kedua atau e-learning ini tentunya terdapat pada agenda 2 ini adalah asinkronus dan juga sinkronus. Untuk sinkronus sendiri tentunya dari 7 mata pelatihan berakhlak tersebut terdapat 5 JP. Ini dilakukan pada pertemuan yang keempat dan juga yang ketujuh. Yang keempat sebanyak 2 JP dan yang ketiga sebanyak 3 JP. Selanjutnya, pada pelatihan secara asinkronus, masing-masing pelatihan yaitu berorientasi pelayanan sebanyak 6 JP, kemudian akuntabel sebanyak 6 JP, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif maksud kami itu adalah sebanyak 4 JP, dan kolaboratif sebanyak 6 JP, sehingga asinkronus adalah sebanyak 34 JP. Pada desain pembelajaran tahapan kedua learning ini, tentunya agenda 2 dimulai pada hari yang keempat. Yang pertama adalah sinkronus sebanyak 2 JP, kemudian asinkronus sebanyak 6 JP, kemudian hari kelima ini asinkronus sebanyak 10 JP, dan kemudian di hari ke-6 sebanyak 12 JP asinkronus, dan hari ke-7 adalah asinkronus sebanyak 6 JP dan juga sinkronus sebanyak 3 JP.
Kemudian pada tahapan klasikal tentunya disinilah dimulai dengan menganalisa dan juga diskusi terkait dengan internalisasi daripada nilai-nilai dasar ASN. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian strategi pembelajaran agenda 2 saya yang saya buat. Semoga dapat dijadikan referensi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.